Sampai teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pengelolaan kelas, prinsip pengelolaan kelas, pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas, pengelolaan lingkungan belajar. Sebelum saya menjelaskan keempat materi tersebut, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Baik, nama saya Rana Mutiara Buru Tarigan, kelas 2B31, NPM 1805030139, jurusan FK Prodi PGSD. Yang pertama saya akan bahas tentang materi tentang konsep dasar pengelolaan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan kata dari manajemen, asal dari kata bahasa Inggris yang diindonesiakan. Pengelolaan berarti penyelenggaraan. Dilihat dari kata manajemen dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Jadi, pengelolaan kelas adalah merupakan kegiatan yang berupa menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Tujuan pengelolaan kelas adalah 1. Menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dan bekerja sama dengan baik. Yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Yang ketiga yaitu membina dan memimpin siswa sesuai latar belakang ekonomi, sosial, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang keempat yaitu terjadi suasana atau kondisi belajar mengajar yang kondusif atau lancar, disiplin, dan bergairah. Yang kelima yaitu terjadinya hubungan baik antara guru dan dengan siswa. Yang kedua materi yang kita bahas yaitu prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu yang pertama kehangatan dan keantusiasan, kedua tantangan, ketiga bervariasi, keempat keluasan, kelima penekanan pada hal-hal yang positif, yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Baik teman-teman, yang ketiga materi yang kita bahas yaitu pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan-pendekatan manajemen kelas yaitu yang pertama pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, ketiga pendekatan permisif, yang keempat pendekatan buku masa, yang kelima pendekatan instruksional, yang keenam pendekatan pengubahan perilaku, yang ketujuh pendekatan iklim sosio-emosional, kedelapan pendekatan proses kelompok, dan yang kesembilan yaitu pendekatan eklektik. Yang terakhir kita bahas materi kita tentang pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menjunjung materi yang dapat dari guru. Lingkungan belajar tidak berpatokan pada lingkungan sekolah atau universitas. 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan-hambatan yang berada di lingkungan belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta